Shalom. Shalom. Shalom anak muda yang diberkati Tuhan luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan di sore hari ini. Katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang, dengan ucapan syukur kami, sembah kami, pujian kami hanya kepada-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Mari kita menyembah Dia. Dengan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala haraku lebih menyembah-Mu. Kami berseru Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan pujiannya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup
ku bawa hatiku. Kami mau lebih menyembah. Lebih menyembahmu. Kami berseru Yesus, oh. Ku berseru segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil nama Yesus yang berkuasa dalam hidupmu. Ku berseru Rasakan kuasanya.
di dalam segala di kesesakan, dalam kesesakan, di dalam kemenangan. di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku kamu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik, sangat baik Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin melompat bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan salam kiri kananmu, mari bersuka cita. Haleluya. Yeay. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Amin. Yeay, mari menari buat Tuhan. Oh yeah. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, Lambaikan tanganmu. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeay. Biarkan musik memuji Tuhan. Kami terus menari bagi-Mu Tuhan. Serukan. Ku naikkan syukurku, Sekali lagi. ku naikkan syukurku, Sekali lagi. ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Amin.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap perkara kami menemukan Engkau Yesus yang selalu setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam setiap perkaraku ku temukan
Terima kasih Tuhan, Kau sanggup membuka mujizat bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Pastor Abraham Tuhan, curahkan karunia-Mu, marifat-Mu Tuhan. Setiap apapun yang disampaikan hamba-Mu Tuhan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Memberkati setiap kami, melindungi setiap kami, menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom semua. Kok gelap banget. Nah, haleluya. Baik, shalom semua, selamat malam teman-teman. Luar biasa, puji Tuhan. Sekali lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh bersama-sama mengerti tentang maksud Tuhan. Sekali lagi kita ajak kita semua satu dalam doa. Bapa, malam hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Buka setiap pengetahuan pikiran kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengerti setiap perkataan firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini. Setiap perkataan firman Tuhan yang boleh jadi rema buat setiap kami malam hari ini. Urapi anak-anakmu di tempat ini, urapi setiap kami semua, untuk kami boleh mengerti jelas tentang maksud Tuhan. Tentang kerinduan hati Tuhan atas setiap kami, taruna-taruna muda-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, mari semua yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya rindu terus mengajar kita semua tentang dasar-dasar firman Tuhan. Khususnya pada generasi muda malam hari ini. Kita masih anak-anak muda, amin. Saya ada beberapa catatan ini yang boleh satu orang bagikan, satu orang. Ini cuma 5 ya, boleh tolong bagiin. Nih tolong bagiin. Jadi kita akan belajar sistemnya. Cuma 5, jadi gabung ya. Kenapa kita mesti belajar? Karena kita mesti tahu banyak tentang firman Tuhan. Katakan yes. Pastikan sudah dapat, yang belum dapat gabung sama temannya. Buku itu boleh dibawa pulang dan harus dibawa pulang, jangan tinggalkan di kursi nanti. Ya, jangan lupa kasih nama di kertasnya. Ya, kasih nama di kertasnya ya. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar yang mengajari kita tentang siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Karena menurut saya ini sangat penting untuk kita semua ketahui. Jadi siapkan pulpen setiap kali kita yud supaya mengerti ya. Coba lihat-lihat di situ ada kayaknya pertanyaan dan diskusi. Jadi kalau nggak kelompok silahkan jawab sendiri. Jadi halaman 9 itu ada pertanyaan dan diskusi ya. Ini kalau nggak kelompok berarti sanggup jawab sendiri, nggak apa-apa. Presentasi ke depan nanti. Ambil ininya. Butuh pulpen, di situ ada pulpen banyak banget ya. Kalau apa yang mau dicatat malam hari ini. Dan jangan lupa anak-anak youth setiap datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, siapkan Alkitab. Yang sudah siap katakan amin. Duduk jangan paling belakang, depan aja. Depan. Kalau duduk paling belakang berarti minggu depan dia WL gitu ya. Paling belakang kalau enggak berarti sharingkan firman Tuhan. Baik. Sudah siap Alkitabnya? Sudah siap pulpen dan materinya? Saya rindu untuk terus membahas materi ini, teman-teman. Ini adalah materi pokok banget untuk kita mengenal Tuhan, mengenal Allah kita. Karena kenapa ada banyak remaja atau anak-anak muda yang tidak suka cari Tuhan atau malahan nggak ngerti gitu ya. Kenapa mesti sungguh-sungguh di masa muda kita cari Tuhan? Kenapa? Karena nggak ngerti Tuhannya. Ya.
Bisa fokus kembali karena tidak mengerti Tuhannya itu siapa. Jadi nggak ada minat, nggak ada hasrat pengen belajar. Semakin kita nggak tahu siapa Tuhan kita, semakin kita nggak tahu pribadi Allah kita, yang pertama iblis makin senang. Yang kedua dagingmu makin senang. Daging nanti ujung-ujung malas. Ya, mungkin sekarang masih ada orang tua yang terus pacu kita untuk kenal Tuhan. Tapi lihat nanti ketika sendiri, ya sudah hidup sendiri, rumah tangga sendiri, itu orang tua udah lepas. Udah mulai dewasa, udah mulai malas diomongin. Semakin diomongin, ya kita semakin tutup kuping, masuk kamar, tutup pintu. Punya acara sendiri. Ya kan? Setelah punya acara sendiri, kegiatan sendiri, maka Tuhan udahlah, apa sih Tuhan? Saya Kristen kok. Ya kan? Saya nggak masuk tempat ibadah yang lain, saya masuk gereja. Tapi kedalaman kita sama Tuhan perlu kita pelajari. Sama-sama katakan saya perlu belajar. Buka Alkitabnya, Roma pasalnya yang pertama. Semua wajib, baik Alkitab di handphone atau Alkitab ya. Buka semuanya ya. Mesti rajin buka Alkitab. Roma 1 ayat yang ke-20. Sampai yang ke-21. Kita baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Yang gak buka mulut berarti gak buka Alkitab. Gak buka Alkitab saya gak tahu. Mau ngapainnya. Dah? Dengan hormat kita bangkit berdiri, kita baca ayat firman Tuhan ini. Yang di layar memang ada, tapi saya pengen juga yang di Alkitab. Teman-teman semuanya boleh buka ya. Kita baca sama-sama ayat ini, 2-3. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Silahkan duduk kembali teman-teman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di ayat yang ke-20 dan 21 ini adalah warning untuk setiap kita anak-anak muda. Ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak kenal Allah kita, firman Tuhan katakan, sekalipun mereka mengenal Dia, sekalipun kita katakan saya Kristen, sekalipun kita katakan saya ikut ibadah ya, dan ya mengikuti acara-acara gereja, tetapi kata firman Tuhan apa? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Haleluya. Jadi kalau kita udah nggak memuliakan Tuhan, ini artinya menggampangkan atau menyia-nyiakan Tuhan. Ada yang mau sia-siakan Tuhan? Dan saya percaya kita pun nggak mau hidupnya disia-siakan. Amin. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ada orang yang nggak memuliakan Tuhan sebagai Allah karena dia tidak mengenal Allahnya. Kita masih pikirannya masih fresh ya. Masih bisa berpikir dengan baik. Ya, kita masih dapat mencerna dengan baik. Makanya kita perlu belajar. Sama-sama katakan kiri kanan muka perlu belajar. Belajar firman Tuhan mesti serius. Di masa muda ini, di masa muda kita saat ini, belajar firman Tuhan mesti serius. Mesti kita nangkap betul Allah kita itu siapa. Saya nggak berbicara saat ini tentang pergumulan. Ya, karena saya percaya sebagian besar kita di sini masih ditanggung sama orang tua. Betul? Sebagian besar kita masih berharap sama orang tua. Jadi kalau nggak ada uang tinggal minta. Ada pergumulan tinggal ngomong sama orang tuanya. Ya kan? Wah kalau nggak ada bagaimana nih? Ya nanti Tuhan pasti tolong. Makanya semakin kita kenal Tuhan, saya percaya kita akan semakin luas pengetahuan akan Allah kita ya. Nah sebab sekalipun mereka mengenal Allah, semua di sini kenal Tuhan kita namanya siapa? Yudas, amin? Oh Yesus. Ada yang berpikir, wih kok jadi Yudas ya malam ini ya? Tuhannya tetap Yesus, katakan yes. Ya, mereka tidak memuliakan Dia. Nah, banyak anak muda kenapa
Kalau diajak ibadahnya susah, diajak ibadahnya males. Di kalangan, di lingkungan keluarganya nggak dikenalkan yang namanya Sang Penyelamat. Di tengah-tengah keluarganya nggak diperkenalkan dengan namanya Yesus. Nggak diperkenalkan dengan namanya Sang Penciptanya, jadi mengabaikan. Betul? Makanya kita dari kecil sekolah minggu ya. Diajarin untuk sekolah minggu, untuk kenal Tuhan jauh lebih dalam. Setelah sekolah minggu kita diajarin untuk yud. Nah malam hari ini salah satunya untuk kita kenal Tuhan jauh lebih dalam. Saya bagikan materinya ya. Di sini kita akan mengenal Allah. Allah menyatakan dirinya dengan dua cara. Hanya dengan dua cara. Yaitu dengan pernyataan umum dan penyataan khusus. Perhatikan materinya. Di paragraf pertama, di pendahuluan di sini kita belajar Allah menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia dapat mengenal Dia. Ada dua kata di sini ya, ada kata pernyataan dan penyataan. Dan kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Pernyataan sendiri berarti apa? Berarti apa? Pernyataan berarti pengakuan. Sedangkan penyataan berasal dari kata nyata yang menurut kamus bahasa Indonesia itu berarti terang atau kelihatan, kedengaran dan sebagainya. Jelas, benar, kentara nih. Kentara mencolok mata, berwujud, benar-benar ada dan konkret. Jadi ada dua malam hari ini teman-teman yang kita pelajari tentang Allah. Allah itu ternyata bisa kita kenal dalam bentuk penyataannya. Di sini penyataan sendiri berarti sesuatu yang nyata. Nah ya, pernyataan Allah bentuk nyatanya, lihat ayat yang ke-9, halaman yang ke-9. Bentuk yang nyata dapat kita ketahui dari penyataan Allah dalam ciptaannya secara umum. Saya mau tanya di sini, ada kira-kira rambut Allah sepanjang mana? Rambut Tuhan kita sepanjang mana? Kalau di film-film sih panjang ya. Ya kan? Sampai ya gondrong lah. Saya mau tanya, biji matanya sama dengan biji mata kita yang hitam atau yang biru? Yo. Nah makanya kita belajar malam hari, bagaimana kita tahu Allah? Kadang orang ngomong, kalau memang Tuhan ada, kenapa dia nggak tolong saya? Betul? Pernah begitu? Kalau memang Tuhan ada, jumpai saya dong. Kalau memang Tuhan ada, ya kan? Kenapa saya nggak ditolong oleh Tuhan? Nah, jadi teman-teman dasarnya malam hari ini supaya kita mengerti, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa. Ya, Tuhan dapat menyatakan dirinya dengan apa? Dengan ciptaannya. Bukti bahwa Allah kita itu ada, Dia menciptakan apa? Langit dan bumi. Makanya kita bisa foto-foto di pantai. Ya, view yang bagus sedikit kita foto. Ya kan? Habis pulang ini entah kita mampir sedikit di tempat makan, di kafe yang bagus ya, suasananya bagus, instagramable. Ya kan? Foto enggak? Foto enggak? Dapat baju bagus, baju baru misalnya. Foto lah. Enggak foto? Enggak mungkin. Apakah isi Instagram kalian semuanya isinya wallpaper semua? Coba cek Instagram yang semuanya isi wallpaper, saya mau cek. Pasti ada foto kalian lah. Ya kan? Pasti ada fotonya dong. Dengan background yang menurutnya bagus, menurutnya indah. Haleluya. Nah yang pertama, penyataan Allah dalam ciptaannya. Secara umum manusia dapat merasakan
penyataan Allah melalui alam semesta. Coba pikir baik-baik. Penyataan Allah apalagi selain alam semesta? Yo. Fleksibel kita mesti tanya jawab. Karena masih anak muda kan. Masih bisa ditanya. Kalau udah engkong-engkong ditanya kadang apa? Engkong-engkong kalau diteriakin kadang ngomong sama saya ya. Kadang begitu ya. Nah yuk. Selain dengan ciptaannya. Di sini kita lihat. Makanya bacain bukunya. Melalui alam semesta dan segenap isinya. Manusia dapat memahami bahwa semua itu tidak terjadi dengan sendirinya. Amin. Semua itu gak dapat terjadi dengan sendirinya. Pasti ada seseorang yang menciptakannya. Jadi malam hari ini teman-teman semua. Allah kita ada. Kalau orang tanya, mana Yesusnya? Lihatin dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia berdiri di mana? Posisinya dari mana? Kalau dia ternyata nginjak bumi, masih napak begini. Dia gak paham juga. Berarti dia belum belajar. Dia masih ikut iut malam hari ini. Ya. Salah satu penyataan sesuatu yang kelihatan yaitu tentang Allah, yaitu adalah alam semesta. Jangan injak bumi, yang ciptain bumi siapa? Engkongnya. Tanya aja gini, Pak, Om, saya mau tanya, yang ciptain dunia ini siapa? Presiden apa? Amin. Presiden aja gak berani ngaku kalau dia yang ciptain. Penciptanya adalah Tuhan. Adalah Allah kita. Haleluya, namanya Yesus. Nah hal yang lain apa lagi? Yaitu manusia. Manusia ciptaan Tuhan atau rakitan dari pabrik? Ya kan? Kita ini ciptaan Tuhan atau rakitan? Atau bisa didaur ulang? Ciptaan Tuhan. Nah kan orang nanya, mana Allah? Nanti teman-teman kalau udah mulai dewasa sedikit ya, mulai ada pergumulan dikit. Tuhan di mana engkau? Kok engkau meninggalkan aku? Seakan-akan Tuhan gak ada. Lah, Tuhan gak ada. Kamu diciptakan oleh apa? Kita diciptakan oleh apa? Siapa yang ciptain kita? Amen. Emang orang tua yang ciptain kita? Haleluya. Bukanlah. Itu hanya proses aja. Ya kan? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia gak bisa ciptain manusia itu sendiri. Ya. Haleluya. Jadi bentuk nyatanya, bentuk umum, secara umum yang dapat kita lihat. Bahwa Tuhan itu ada melalui alam semesta dan melalui ciptaannya, yaitu kita. Amin. Siapa yang suka hewan di sini? Saya mau tanya, siapa yang ciptain? Kalau di rumah engkau suka hewan, berarti Tuhan itu ada karena engkau lihat hewan itu. Setiap kali engkau lihat hewan yang ada, berarti ini ciptaan Tuhan. Berarti Allah kita itu nyata. Allah kita itu ada melalui ciptaannya. Amin. Yang mengerti di sini katakan yes. Sampai di sini paham bahwa Tuhan kita ada? Sampai di sini real bahwa Tuhan itu jelas adalah nyata. Yang pertama Tuhan menampakkan diri melalui ciptaannya. Tidak saja menyaksikan, tapi semua manusia dapat menikmati berkat Tuhan seperti curah hujan. Barusan hujan gak? Siapa yang guyur hujan tadi? Malaikat. Ya, ada juga sih hujan buatan. Bikin dari garam, ya kan? Garam ditebar pakai helikopter di atas sana, ntar turun jadi hujan. Ya, atau ada yang lain lagi, pembahasan kimia yang lain lagi nggak tahu. Pakai apa lagi ya? Pakai apa lagi kalau bikin hujan? Kata orang ya ini mitos. Kalau kita misalnya ngetawain hewan gitu, betul nggak? Nanti bisa hujan gitu ya. Ya, tiba-tiba kalau zaman dulu begini. Kalau misalnya lihat kucing joget atau kucing agak lucu dikit, kita ketawain, hari bisa hujan katanya. Enggak lah. Semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan kita. Amin. Waktu kita menyaksikan curah hujan, sinar matahari, terang bulan,
Berkat Tuhan adalah juga wujud pemeliharaan Allah kepada segala ciptaan termasuk manusia. Jadi setelah Tuhan ciptakan segala sesuatu, Tuhan memelihara kita. Allah kita memelihara kita. Sama-sama katakan, Allahku memelihara hidupku. Melalui apa? Hujan. Kalau nggak ada hujan gimana? Ya kan? Nggak ada air pasti. Kemudian melalui apa lagi? Matahari. Kalau hujan terus, nggak ada matahari, yang pertama gelap. Yang kedua pasti ya basah tanah, becek. Ya kan? Becek, nggak ada ojek. Apalagi? Kalau nggak ada matahari, kita susah mau cari namanya sunset. Kadang orang berlomba-lomba mau kemana, misalnya mau ke Bali gitu. Wah kita masih sunset nih, masih lihat sunset. Pas lihat sunset di tempatnya itu, percaya deh mahal tempatnya. Yang posisi-posisi kita bisa lihat sunset, kita makan minum di situ, mahal. Ya. Jadi Tuhan pelihara kita melalui sinar matahari. Kalau nggak ada matahari gimana kita bisa jemur pakaian? Mau pakai pakaian basah. Ya kan? Allah kita menciptakan dan Allah kita juga memelihara kita. Jadi yang terakhir apa? Setelah matahari bercocok tanam. Manusia dapat bertahan hidup dengan bercocok tanam. Hewan dan tumbuhan juga dapat terjaga kelangsungan hidupnya. Jadi kalau nggak ada matahari, nggak ada sinar bulan, malam hari gelap banget. Ya. Kalau nggak ada bulan, kalau bulan jauh dari bumi, malam hari panas. Ya, panas. Makanya Tuhan siapkan kalau malam itu pasti dingin. Buktinya kalau bangun pagi mandi susah banget. Ya, kedinginan. Karena Tuhan buat cuaca yang siang hari ini tadi panas, nah malam ini sekarang ini suasananya sejuk, dingin, supaya manusia terjaga. Sampai di sini mengerti Allah kita? Sampai di sini jelas tentang siapa Allah kita? Penyataan Allah yang pertama melalui ciptaannya, yang kedua penyataan Allah dalam hati nurani manusia. Tuhan dapat nyatakan dirinya kepada hati nurani manusia. Pernah kita sedang sendiri tiba-tiba kayak ada yang ngomong di hatinya. Tapi sampai saat ini saya todong speaker di sini, mic di sini di hati, nggak keluar suaranya. Belum ada manusia yang pintar ya keluarin suara lewat hati. Hanya mie sedap dulu. Tahu iklan mie Indomie itu? Ya enak nggak? Mulutnya bilang nggak enak, tiba-tiba dia kesetrum. Ya, lidah nggak bisa bohong, kata iklannya. Nah, kadang-kadang dalam hati ini kayak ngomong sesuatu, ya kan? Kadang-kadang dalam hati ini kayak kita sedang berpikir dan ada sesuatu yang menjawab, ada seseorang yang menjawab, ada sebuah kalimat atau sebuah kata yang menjawab. Nah, Tuhan juga menyatakan dirinya dalam hati nurani manusia bahwa Dia ada. Makanya kita diminta sama Tuhan punya hati nurani yang bersih. Hati nurani yang benar, salah satunya baca firman Tuhan. Yang masih sampai saat ini suka baca firman Tuhan, angkat tangannya. Sering baca firman Tuhan dan aktif baca firman Tuhan. Why? Kenapa kita masih baca? Ya kan? Nggak ada di ujian besok, nggak ada di sekolah besok, nggak ada. Bangun pagi besok pun mamamu nggak nanya, tadi malam kamu hafal ayat apa? Nggak ada. Ya, atau bapak pendeta nanya, weh kayaknya kamu belum baca firman Tuhan, kayaknya kamu belum hafal deh Mazmur 91. Siapa yang hafal Mazmur 91? Setiap minggu diputar loh Mazmur 91. Ada yang hafal? Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wih, asik. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat. Di bawah sayapnya engkau bahkan berlindung. Kesetiaannya ialah. Terus?
Terus yang kenceng dong, gak dengeran. Singa dan ulang tahun akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wih, hafal. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Besok pagi kalian bangun, itu gak ditanya sama mamamu. Itu gak ditanya sama bapakmu. Datang gereja besok pagi, gak saya tanya juga saya hamba Tuhan. Ya kan? Kadang yang kalau mau dipelajari atau mau dihafal, kayak kita mau ujian ya, mau ulangan. Nah mati-matian tuh belajar dulu. Tapi Alkitab ini, ya buku firman Tuhan, Alkitab ini gak bakal ditanya besok ketika kau bangun pagi. Tetapi itu mempersiapkan atau membuat hati nurani kita sebagai manusia dapat dari hati nurani yang benar karena diajar dan diisi oleh firman Tuhan. Kebutuhannya buat siapa? Kebutuhannya buat kita. Men, kita baca firman Tuhan, kebutuhannya bukan buat orang lain. Buat kita sendiri. Karena untuk kita selamat, setiap kita nanti pasti dihakimi oleh Tuhan, itu kita gak bisa numpang. Ya, wah saya jemaat FLC kok Tuhan, saya aktif melayani, saya harus masuk surga dong, saya udah melayani Tuhan di gereja kok. Gak bisa. Amin. Bapak saya nyumbang banyak gereja loh. Mama saya juga begitu. Mereka aktif. Iman keselamatan gak bisa numpang. Ya kan? Gak bisa numpang. Maka itu masing-masing sama kita nanti. Maka malam hari ini kita belajar supaya hati nuranimu benar di hadapan Tuhan. Dan mengerti Tuhan itu siapa? Baca firman Tuhan setiap hari. Katakan yes. Saya mau tanya, siapa di handphonenya yang gak punya Alkitab? Sengaja gak download dengan alasan lemot pastor. Tapi WA enggak, padahal yang bikin masuk, yang bikin lemot apa? Firman Tuhan yang kita download di handphone itu enggak bisa kirim-kirim foto di situ. Enggak bisa kirim-kirim video. Weh, saya udah kirim video, buka Alkitab ya. Ada begitu? Ya, saya udah kirim foto-foto yang tadi kita makan, buka Alkitab. Enggak ada. Artinya itu memorinya kecil cukup kok. Iya kan? Saya selalu setiap ganti handphone yang paling pertama saya download Alkitab pasti. Karena saya tahu ini bukan uang saya. Meskipun hasil keringatmu, kalau gak ada Tuhan gak punya keringat tahu rasa. Semua dari Tuhan, utamakan buat Tuhan dulu. Siapa di sini dapat handphone baru langsung download Instagram, WA, apalagi? Hah? WeChat, apalagi? Aplikasi-aplikasi jodoh. Apalagi? Yang belum ada, saya minta malam hari ini dengan mohon. Download Alkitab di handphone kalian masing-masing. Masih muat memorinya. Ya, kalau memori udah gak muat, gak mungkin besok bisa buka WA. Memori full. Buka Alkitab ini gak dikirimin apa-apa loh. Gak nambah, gak ngurang. Kalau misalnya dia 6 MB atau 10 MB, tetap aja segitu sampai itu yang sudah datang. Tetapi aplikasi yang satu itu yang warna hijau. Saya cek biasanya ya. Coba cek masing-masing. Kapasitas memori yang dipakai. Jadi bagaimana ya caranya ya? Gimana? Ya, yuk, cek. Saya punya 21 giga. Yo, Alkitab.
Alkitab saya ada 3 di sini. Alkitab cuman 264 MB. Yang warna hijau 21 GB. Bilang gak cukup HP-nya, taubat nanti. Besaran mana yo? Hapus itu yang hijau. Cek. Alkitab masih dekat sama kita dong. Karena itu adalah kehidupan setiap kita dan untuk kita kenal Tuhan. Ada loh yang nggak mau download Alkitab, dia bukanya di mana? Di Google. Dijamin yang kayak begitu pasti jarang baca Alkitab. Ya, kalau dia punya Alkitab buku sih nggak apa-apa. Pasti. Dan punya keterbatasan. Kalau mau buka Alkitab, dia harus pulang ke rumah dulu. Diambil buku Alkitabnya. Dan itu kurang menarik buat kalangan-kalangan kita yang muda. Enakan semua dari sini. Pelajaran ada di sini, jadwal ada di sini. Mau foto tinggal foto, mau buka tinggal buka. Ya kan? Yang udah download Alkitab katakan amin. Setiap orang diperlengkapi dengan pengertian bahwa Allah itu ada. Dan setiap orang yang memiliki hati nurani yang menyadarkannya bahwa ia harus mencari Allah. Hal inilah yang membedakan manusia dari ciptaan Allah lainnya. Kita pelajari ya bahwa ciptaan Allah lainnya, contoh air, gunung, laut, itu gak nyari Allah. Gak ada kita tiba-tiba di sini ada pantai di mana ya yang paling dekat. Di itu deh, Ancol deh. Besok kita mau ke Ancol, pantainya hilang kemana? Ke gereja, nggak mungkin kan? Itu yang membedakan kita dengan ciptaan Allah lainnya. Kita mesti harus mencari Allah. Kita bisa haus akan Allah, tapi gunung, bukit, air. Besok kita ke pantai, besok kita gitu deh. Lihat besok ya yang pergi ke Ancol sana. Ya, pergi ke Pik sana. Pindah gak tuh pantainya? Kalau pindah berarti pantai lagi ibadah. Ya, tiba-tiba di sini pantai aja semua. Weh, pantai kok ada di sini? Iya, saya lagi cari Tuhan. Bedanya kita dengan ciptaan Allah lainnya, kita dapat mencari Tuhan. Kita dikangenin sama Tuhan. Kita dirindukan sama Tuhan. Amin. Kok metot sih? Kita dikangenin sama Tuhan loh. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan kangen sama saya. Tuhan rindu sama saya. Tuhan memang membuat ciptaannya itu indah. Pantainya dibuat indah, pasir. View-nya bagus. Lautnya bagus. Tetapi nanti Tuhan katakan, langit dan bumi akan berlalu. Habis semuanya. Tuhan gak sayangkan mereka. Tuhan gak sayangkan hal itu maksud saya. Tapi Tuhan menyayangkan kita. Makanya kita mesti cari Tuhan. Dalam Roma 1:20-21 dijelaskan bahwa melalui penyataan umum manusia dapat mengetahui bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Dan bahwa Ia yang berkuasa. Artinya Tuhan kita yang berkuasa. Yang jelas katakan amin. Lihat kesimpulan dan aplikasi. Setelah ini kita akan selesai. Kita akan next minggu depan. Berdasarkan pengetahuan ini, setiap manusia wajib memuliakan Allah dan bersyukur kepada Dia. Katakan yes. Artinya kita apa? Wajib bersyukur dan memuliakan Allah kita. Amin. Tetapi penyataan umum tidak dapat dimengerti oleh manusia secara sempurna oleh karena dosa dalam hidupnya. Manusia tidak dapat lagi memahami keberadaan Allah dengan benar karena dosa sudah menjadi penghalang untuk mengenal Allah. Hati nurani manusia sudah tidak murni lagi, dosa dan segala godaan sudah mendominasi keinginan dan niat hati manusia. Meskipun demikian,
Allah tetap murah hati kepada manusia ciptaannya. Sehingga ia sendiri mendatangi manusia dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1. Sampai yang kelima. Dan firman yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Haleluya, malam hari ini teman-teman. Kenapa orang gak banyak memahami tentang bahwa Allah itu ada? Kenapa orang banyak merasa bahwa hidupku dengan Tuhan itu, hubunganku dengan Tuhan itu penting. Karena ada apa? Di sini tuliskan, ada dosa. Yang memisahkan Allah dan manusia adalah dosa. Jadi gini, kalau besok-besok hatinya atau hati teman-teman semua mulai aku kok gak kepengen doa ya. Aku kok gak bergairah cari Tuhan. Aku kok gak bergairah untuk belajar tentang Tuhan. Aku gak bergairah baca firman Tuhan. Tadinya bergairah banget. Ya, tanpa disuruh baca. Bikin jadwal sendiri. Gak pernah hilang itu jadwalnya. Gak pernah absen lah. Tiba-tiba kok rasanya saya gak kepengen deh. Cek dirimu. Satu hal yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa. Jangan-jangan ada dosa kecil yang menghalang. Ya, kan gak mungkin di sini dosanya membunuh kan, gede banget tuh dosanya. Ya, kecuali PHP, pemberi harapan palsu, itu membunuh orang lain ya. Haleluya. Yuk. Ada satu ayat. Firman Tuhan yang terakhir kita akan baca. Bentar saya cari ayatnya. Oh belum benar. Yesaya 59, buka ayat ini. Ayatnya yang kedua. Buka Alkitabnya. Yesaya 59, ayat yang kedua. Tandai itu di Alkitabnya itu. Baca baik-baik. 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi betapa pentingnya kita anak-anak muda, teman-teman semua, hidup jangan di dalam dosa tapi di dalam doa. Amin. Jauhlah hal-hal dosa daripada kita. Bukan hal itu yang harus kita fokuskan saat ini. Kalau kita boleh kita bilang gini sih, saya mau hidup benar, saya mau hidup nggak berdosa. Kira-kira ya boleh nggak sih kita punya pemikiran seperti itu? Atau nggak apa-apa lah dosa dikit. Mau pilih yang mana? Setelah baca ayat ini mau pilih yang mana? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Be careful dengan dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Mungkin ternyata yang membuat penghalang kita dengan Tuhan hanya dosa kecil. Tapi engkau sudah terpisah, apalagi bikin dosa yang besar. Hidup kita ini punya kebutuhan. Tahu punya kebutuhan besar, jangan buat dosa. Amin. Kebutuhan untuk sekolah, kebutuhan untuk masa depan, kebutuhan untuk pasangan, kebutuhan untuk nikah.
Itu semua perlu jen semua. Perlu uang semua itu. Amin. Perlu berkat Tuhan semua. Semakin banyak ternyata kita perlu berkat Tuhan, demikian juga dia buat dosa. Mohon maaf ya. Yeremia katakan terkutuklah orang yang seperti itu. Sadis. Jadi sadar diri teman-teman. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kebenaran. Haleluya. Makanya mesti hidup jauh dari dosa. Yang mengerti katakan amin. Ya saya undang teman-teman lagi untuk bangkit berdiri. Teman-teman pemusik, pemuji nyembah Tuhan, saya undang lagi kita di sini. Angkat satu pujian sebelum kita tutup malam hari ini. Teman-teman, mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, terlalu amat baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan. Bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya orang-orang yang menabur Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya. Ya semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih buat firman malam hari ini. Menguatkan setiap kami. Memberikan pengertian yang luas atas setiap kami tentang Engkau. Minggu depan kami akan belajar kembali Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan kembali. Buka setiap hati dan wawasan setiap kami. Pengertian yang luas akan Tuhan malam hari ini. Supaya kami di masa muda kami mengerti tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Malam hari ini anak-anak muda angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah seluruh berkat kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Senantiasa tercurah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, ada penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan dan membuat masa depanmu, masa depan yang indah dan cemerlang. Di dalam nama Yesus, terimalah seluruh berkat ini. Dalam nama Yesus yang berkati sama-sama katakan, amin. Selamat malam semua. God bless.